Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 14 Juni 2021 bersama Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, legioner dari Presidium Ancilla Domini, Paroki Alam Sutra, Gereja Santo Laurentius. Damai dan berkat Tuhan senantiasa tinggal di hati kita sampai selama-lamanya. Saya bersyukur karena hari ini saya dipercaya kembali untuk membawa renungan, dan renungan Daily Fresh Juice hari ini sumber inspirasinya adalah dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 42. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, rasanya sudah cukup sering kita mendengarkan sering mendengarkan di berbagai kesempatan. Di homili Romo contohnya, pada saat rekoleksi, pada saat retret, pendalaman iman, pendalaman kitab suci, dan lain sebagainya. Intisari dari bacaan Injil hari ini pun jelas dan tegas. Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Kasih yang bukan sifatnya hanya wacana atau retorika belaka, tetapi kasih yang sifatnya konkret. Kasih sendiri merupakan satu dari sekian banyak buah-buah roh. Dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 26, dijelaskan bahwa buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, jadi kasih itu tidak bertentangan dengan norma apapun. Norma budaya, norma masyarakat, norma hukum sekalipun. Kasih itu adalah payung dari segala perbuatan yang harus kita lakukan di dunia ini. Nah, dijelaskan juga dalam kitab Galatia ya, bahwa dengan adanya penebusan Yesus Kristus, kita semua telah menjadi milik Kristus. Maka disebutkan di situ, saya kutip ayatnya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Untuk memperkaya renungan pada hari ini, saya mau sharing ya. Jadi dulu waktu di komplek perumahan orang tua saya, waktu saya masih tinggal dengan mama, itu bisa dibilang rata-rata banyak orang yang kita sebut the have, atau yang mereka
kelebihan. Ya, hal ini kemudian membawa gap sosial dalam kehidupan sehari-hari serta ada perlakuan-perlakuan yang berbeda, dan ini bahkan sampai ke level petugas operasional harian kayak tukang sampah, tukang sapu, landscape, bahkan security. Nah, kepada warga yang bisa dibilang taraf ekonominya biasa-biasa aja, kecenderungan mereka juga ya bersikap biasa, atau bahkan tidak dipungkiri ada yang kontras perlakuannya ke antar warga yang the have dan yang biasa-biasanya tuh timpang. Jadi kalau misalnya ada yang ngasih gitu ya, kalau yang the have rasanya seperti kayak disanjung sekali gitu. Nah, kalau yang ekonominya biasa-biasa aja, sepertinya agak ya udahlah, jadi kayak biasa aja gitu. Nah, terus ya suatu ketika adik saya pernah merasa tersinggung tuh, ya hal sepele, akibat dia nyapa ke security pas lewat pulang itu dicuekin gitu. Nah, ternyata hal ini juga saya alami. Ya, jadi bukan subjektif dari dia aja, ternyata saya juga alami, dan beberapa warga ya, kami kalau suka ngumpul gitu ya, suka mempertanyakan attitude dari security tersebut gitu loh. Bukan satu, tapi mungkin beberapa regu gitu. Jadi agak lucu, sampai ke akarnya itu, ke operasional harian juga gitu kelakuannya. Saya pertama terdiam. Ya, awalnya saya berpikir, kalau ngikutin kedagingan saya juga mau nuntut loh rasa hormat dari orang lain. Ya kan? Kan orang bilang kita nih sesama makhluk Tuhan, sama kedudukannya. Apa bedanya saya sama dia gitu kan? Ya, saya ingin menuntut kedagingan saya gitu. Tapi akhirnya saya menolak mengikuti kedagingan itu. Apakah instan hari itu terjadi? Enggak. Saya perlu proses untuk bisa pertama berdamai dulu dengan diri saya. Terus saya mencoba untuk mengcounter. Ya, mengcounter dengan apa? Day to day saya pergi keluar masuk komplek, ke kantor, pulang ke rumah, belanja, pulang ke rumah gitu ya. Ya, saya buka kaca sambil sapa. Saya sapa. Selamat pagi, Pak, gitu. Pak, permisi, Pak, gitu. Ya, terus ternyata mereka diam aja gitu. Saya ngerasa ada baper saya juga. Loh, gini ini gitu ya. Gitu. Terus pas pernah ada antrian masuk, ada yang mobilnya lebih keren gitu ya, dia mobil saya. Terus itu kayaknya diajak ngobrol lama, kita jadi antrian di pos masuk. agak beda gitu. Ya, tempat sih baper gitu. Tapi lambat laun akhirnya saya berpikir gini. Kalau orang itu ya harus saya balas, untuk apa? Itu satu, saya lewat nggak mau nyapa mereka ya, toh saya juga akan tetap lewat pos security kan. Tiap hari pagi itu akan ketemu tukang sampah, tukang sapu kan. Itu untuk apa gitu loh. Jadi saya ambil satu refleksi bahwa ya dia ngasih gigi ke saya nih gitu ya. Dia ngasih gigi, oh gitu ya. Saya kasih senyum. Jadi kalau saya buat jargon ya dari renungan saya ya, saya berikan tema gigi ganti senyum, GGS. Orang tuh kasih kita amarah itu, gitu ya, kita kasih senyum. Tapi nggak gampang prosesnya teman-teman. Itu nggak gampang. Kalau mau ngikutin kedagingan itu saya bilang, saya pingin kayak saya counter gitu loh. Cuekin aja ya kan. Kita sama-sama makhluk hidup, sama-sama manusia, kita berpikir logik seperti itu. Ya tapi sebagai pengikut Yesus nggak bisa. Terus kan saya bilang nggak bisa teman-teman. Mau gimana kita hidup dengan kedagingan kita? Terus menerus gitu? Sampai kapan? Ya, awalnya saya tetap aja lakukan sapa, senyum. Lambat laun ya, dan itu proses memang cukup lama, berbulan-bulan gitu ya. Akhirnya mereka lulus sendiri. Minimal mereka pagi gitu. Ya, silakan gitu. Tapi pelan-pelan akhirnya ngobrol juga. Akhirnya kita bisa bertukar pikiran gitu. Ya, itu proses. Artinya teman-teman gini, banyak hal yang gak enak kita terima ya. Mungkin juga banyak yang berujar bilang hidup tuh gak semudah bacotnya motivator, gak semudah homili pastor. Iya, saya tahu memang gak semudah itu saudara-saudara. Tapi saya juga ingatkan ya,
bahwa kalau kita nggak pernah mencoba memulai perubahan, maka kita nggak akan pernah tahu endingnya seperti apa. Nah, kalau kita mau berubah, tentu ada proses. Proses itu juga nggak mudah. Sakit memang. Menyalibkan kedagingan itu sakit. Tapi dalam kitab Galatia, ya, itu disebutkan, saya kutip ayatnya ya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, itu ada dalam kitab Galatia. Nah, saya kutip ayat itu juga sebagai bahan refleksi saya apa yang saya jalani dalam proses tersebut. Bahwa kalau kita mau mata ganti mata, gigi ganti gigi, nggak akan tercipta kedamaian di dunia ini. Mau sampai kapan? Prosesnya memang nggak gampang. Tapi kalau kita mau mulai, minta bimbingan Roh Kudus, pasti bisa. Yesus, makanya saya bilang, Yesus itu tidak narasi, ya, tidak sifatnya retorika. Yesus wafat disalib, dicela, diludahi, dipukul kepalanya, ditampar, bahkan dicemooh oleh banyak orang. Yesus hanya bilang apa? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Allah dalam rupa Yesus mengambil rupa dan berempati sebagai manusia, hidup sebagai manusia, merasakan bagaimana susahnya manusia, dan menyelami kehidupan manusia yang fana dalam wujud manusia. Jadi Yesus tahu proses perubahan itu untuk kita jadi lebih baik nggak gampang. Tapi yang Yesus lakukan selalu mendekatkan diri kepada Bapaknya, berdoa. Yesus nggak show off. Dan dia buktikan di salib hukum kasih ini. Dia tidak mencibir kembali orang yang meludahi, memukul kepalanya, menampar, menyesah. Tapi dia berdoa bagi musuh-musuhnya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berbuat kasih tidaklah mudah, gak instan. Ya, tidak mudah, tidak instan. Hidup ini butuh proses. Tapi proses perlu kita jalani sebagai pengikut Kristus. Setia pada proses. Minta bimbingan Roh Kudus agar hidup kita tidak hanya dikuatkan, tetapi hidup kita diterangkan. Ya, jadi kita tahu jalan yang mau kita tapaki agar kita bisa sampai pada kehendak Allah Bapa di surga. Nah, jadi mintalah sama Tuhan Yesus penyertaan Roh Kudus sehari-hari agar proses kita untuk mengampuni luka batin, kebaperan kita, prasangka, dengki, segala kedagingan kita, minta agar bisa dibawa dalam proses perbaikan dan persiapkan hati kita sebagai tahtanya Tuhan. Tubuh kita baitnya Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu atas bacaan Injil pada hari ini. Kami kembali diingatkan agar spirit hidup kami, segala perbuatan yang kami lakukan, dasarnya, fondasinya, landasannya adalah kasih. Kami manusia yang penuh dosa. Kami mohon bimbingan-Mu ya Bapa. Berikanlah kami peneguhan dan penerangan Roh Kudus, agar kami mampu hidup dalam roh, agar kami dapat hidup dalam kasih. Bapa, bantu kami untuk dapat menggenapi apa yang menjadi tujuan-Mu kepada kami di dalam kehidupan ini, agar segala kehendak-Mu terlaksana dan proses kehidupan kami benar-benar baik, kami benar-benar layak dan pantas di hadapan-Mu.
Kami ingin hati kami menjadi takhtamu dan tubuh kami menjadi bait-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, meneguhkan karya dan pelayanan kita, serta melindungi kita dan keluarga kita dari pandemi virus COVID-19. Salam Fresh Juice! Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 14 Juni 2021. Terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.